Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Aini, NIM 12110321176, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Peserta Didik, dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Pertanyaan yang pertama yaitu, coba saudara uraikan bagaimana konsep dasar manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik adalah pengelolaan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik. Nah, mulai dari semenjak masuk sekolah sampai keluar, sehingga secara optimal dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Pertanyaan yang kedua, manajemen peserta didik menurut beberapa ahli dan berikan pula pendapat tentang pengertian manajemen peserta didik. Nah, menurut Handayat Swetopo dan Wasti Soemanto dalam buku Mulyasa berjudul Manajemen Berbasis Sekolah berpendapat bahwa manajemen peserta didik adalah suatu penataan dan pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik dari suatu madrasah atau lembaga pendidikan. Nah, manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar sehingga dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan peran pengawas dalam meningkatkan mutu guru dalam manajemen peserta didik. Nah, supervisi di sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah yang bertindak sebagai supervisor. Nah, supervisor itu memiliki tugas yaitu memeriksa setiap persiapan guru, mengomentari persiapan mengajar yang dibuat oleh guru tersebut. Nah, adanya peranan supervisor dalam meningkatkan proses pembelajaran itu menjadi mutu penting dalam pendidikan. Nah, adapun beberapa peranan supervisor yang harus diterapkan dalam meningkatkan proses pembelajaran oleh guru antara lain. Yang pertama yaitu sebagai koordinator. Ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar dan tugas-tugas guru dengan baik dalam setiap kegiatan guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu sebagai konsultan. Nah, ia dapat memberikan bantuan atau bimbingan kepada setiap guru dalam mengonsultasikan setiap masalah yang dihadapi guru secara individual maupun kelompok. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pemimpin kelompok. Ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Nah, yang keempat yaitu sebagai evaluator. Ia dapat membantu para guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar dan juga dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan oleh guru. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat yaitu peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu peran kepala sekolah sebagai edukator dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan cara memberikan bimbingan kepada siswa dan juga guru terhadap karyawan di mana agar dapat langsung menerima pelatihan, pembinaan dan juga dapat dilakukan pemberian reward atau hadiah dan juga punishment. Nah, yang kedua yaitu peran kepala sekolah sebagai administrator dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu memeriksa semua perlengkapan KBM dan juga perlengkapan administrasi dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan menyelesaikan semua permasalahan. Nah, yang keempat yaitu peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu melakukan penyusunan program supervisi, melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar dan juga pengawasan terhadap perangkat pembelajaran dan
juga memanfaatkan hasil supervisi untuk lebih meningkatkan kegiatan. Nah, dalam meningkatkan pasti terdapat beberapa hal yang dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan juga ada yang menghambat peningkatan mutu. Baiklah, pertanyaan yang terakhir yaitu tawuran yang terjadi di kalangan pelajar itu merupakan suatu hal yang menyimpang karena terdapat tindakan kekerasan di dalamnya. Nah, akibatnya bisa menimbulkan banyak siswa yang terluka dan menjadi korban tawuran. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran di kalangan remaja ini ada bermacam-macam. Salah satunya yaitu minimnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua. Nah, selain itu, seseorang dapat melakukan tawuran karena adanya jiwa premanisme. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah yaitu melalui pendidikan karakter yang diterapkan pada setiap pembelajaran. Nah, dalam pendidikan karakter ini, semua komponen atau stakeholder itu harus dilibatkan, termasuk komponen pendidikan itu sendiri, yaitu kurikulum. Nah, melalui kurikulumlah diwujudkan pendidikan karakter tersebut yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus tawuran antara pelajar dan dunia pendidikan, terlebih dalam memperbaiki akhlak dan karakter peserta didik.